Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Hari ini pagi tadi saya disampaikan oleh istri saya bahwa tolong buat sebuah video mengenai sebuah ajaran sesat. Dan karena itu saya ingin bicara tentang ajaran sesat dan cara menghadapi ajaran sesat. Tentu kalau bicara ajaran sesat banyak ya. Salah satunya misalnya terakhir ajaran mengenai Kristen progresif yang tidak mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi juga ada ajaran sesat yang mengatakan Allah kami tiga dan bukan satu katanya. Tapi bagi saya Allah kami Tritunggal, yaitu Allah yang merupakan Allah yang esa tapi memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, itu tidak berarti tiga, saudara. Nah, itu akan dibahas di lain. Tetapi saya ingin membahas mengenai ajaran sesat dan bagaimana menghadapi ajaran sesat. Nah, kenapa saya buat ini? Pertama, ada permintaan langsung dari anak rohani saya yang ada di negara Timor Leste. Anak rohani saya bernama Ibu Pendeta Eni Pelo bersama suami ada di Timor Leste dan melayani membantu di gereja Kana Galilea Timor Leste. Dan yang terakhir, saya hanya membuat video ini sederhana supaya menguatkan setiap jemaat, khususnya jemaat di Timor Leste, lebih spesial untuk jemaat Tuhan yang ada di Kana Galilea Timor Leste. Salam, sampai ketemu, dan salam Bapak Gembala di sana, salam seluruh jemaat. Tetap semangat ya, ada di Geistia Kana Galilea. Dan yang terakhir, untuk setiap, saya buat video ini untuk setiap umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun Anda berada. Nah, saudara-saudara, sebelum kita bahas tema ajaran sesat dan cara menghadapi ajaran sesat dengan cara yang sederhana, maka pertama-tama tentu kita harus memahami apa itu ajaran sesat, saudara-saudaraku. Dan sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara kita menghadapi ajaran sesat, bagaimana kita bersikap menghadapi ajaran sesat, pertama-tama kita tahu dulu apa itu ajaran sesat. Saya kutip dari beberapa saudara-saudara. Ajaran sesat atau yang disebut atau sering disebut bidat dalam bahasa Indonesia, yang juga dalam sejarah dapat dikatakan sesaman atau seiring dengan perkembangan gereja itu sendiri. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah. Jadi bidat atau ajaran sesat berasal dari bahasa Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Jadi ajaran sesat itu ajaran yang menyimpang dari yang benar. Jadi ajaran salah yang menyimpang dari ajaran yang benar, itu sederhananya. Tetapi menurut saya ajaran sesat adalah ajaran lain selain Injil yang kita dapati, yaitu Injil keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Intinya ajaran sesat itu adalah ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi ajaran sesat itu ajaran yang mungkin menggunakan Alkitab tetapi tidak seperti yang diajarkan Alkitab. Jadi ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, sebelum kita bahas ajaran sesat dan bagaimana kita menghadapi ajaran sesat, saya mau baca dulu tentang beberapa ayat mengenai ajaran sesat. Saudara-saudaraku yang diberkati, 1 Timotius 4 ayat yang ke-1. Pertama, 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dikatakan begini: akhir-akhir ini akan bermunculan. Nah, tapi sebelumnya saya baca ulang, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya ulangi lagi 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran sesat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-1. Saudara dengar itu baik-baik. Dikatakan bahwa nanti akan ada waktu di mana orang akan disesatkan. Ada waktu di mana orang akan murtad,
murtad atau meninggalkan iman mereka yang benar kepada ajaran sesat. Nah, memang akhir-akhir zaman ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus dengan begitu rapi sampai banyak orang yang tidak tahu kalau mereka itu sedang diperdayai, sedang disesatkan. Misalnya, kalau saudara baca ada beberapa aliran Mormon, Yehova, dan sebagainya. Yang jelas bahwa ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dan itu tidak sesuai dengan Injil. Ajaran sesat itu dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis atau setan-setan. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah iman untuk dijadikan pengikutnya atau penganutnya. Jadi kalau saudara lemah, saudara akan ikut tersesat. Dalam realitas bergereja beberapa ciri-ciri bidat. Nah, saudara bisa lihat ini. Kalau saudara ketemu orang-orang ini, saudara hindari dia karena ini adalah ajaran sesat. Beberapa ciri bidat atau ajaran sesat dalam kekristenan yang sudah jelas ada di antara kita, antara lain misalnya saksi-saksi Yehova. Kalau mereka datang, tolak saja. Kalau saudara belum mengerti firman Tuhan, tolak saja, bilang kami tidak terima. Usir mereka. Mormon, lalu Christian Science, lalu Children of God, bukan Assemblies of God ya. Kalau Assemblies of God itu gereja Sedia Jemaat Allah. Itu benar. Lalu gerakan zaman baru, New Age Movement, dan sekarang ini ada Kristen progresif. Nanti saudara bisa lihat di video saya yang lain. Tetapi intinya begini, ajaran sesat itu mengerikan. Jadi jangan ikut mereka. Bagaimana saudara bisa kuat? Atau bagaimana supaya saudara bisa kuat? Nanti kita akan dengar. Tetapi apa yang sekarang kita belajar tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang ajaran sesat. Jadi setelah kita tahu bahwa nanti akan ada ajaran sesat, dan sudah ada ajaran sesat, Tuhan sudah kasih tahu akan ada ajaran sesat. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang ajaran sesat. Pertama, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya terpanggil sesuai 2 Timotius 4 ayat 2 juga oleh saran anak rohani saya, Ibu Pendeta Eni Pelo, bersama suami di Galilea atau di Gisia Galilea atau Kana Galilea ya, kalau saya tidak salah ya, itu mengatakan harus siap beritakan firman, baik itu waktu baik atau waktu tidak baik, waktu di mana orang mau kasih sesat khususnya jemaat kita harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara dengar. Lanjut ayat itu mengatakan, karena akan datang waktu. Mengapa kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan baik? Dan mengapa saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini? Karena dikatakan ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Atau orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan ada datang orang-orang tidak mau lagi terima ajaran sehat, ajaran benar, tapi ajaran sesat yang mereka terima. Nah, ini bahaya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Artinya cerita omong kosong, cerita bohong bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa ajaran ini, ajaran Kristen tidak benar. Nah, mereka akan mengajarkan itu. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-1. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Saya coba baca untuk kita sekalian. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Saya sengaja perlahan-lahan supaya saudara dengar. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Maksudnya mereka akan menyangkal Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Nah, karena itu saudara, ini sudah dikatakan. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi dua kata yang digunakan untuk penyesat. Pertama, nabi palsu. Nabi itu adalah orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan. Jadi ada juga nabi atau ada pendeta yang omong benar, omong firman Tuhan yang benar. Ada pendeta juga yang atas namanya memang pendeta, tapi dia ajar yang salah. Atau ada orang yang beragama lain yang ajar mau menjatuhkan kita dengan mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa ada domba-domba juga yang penyesat. Jadi bukan hanya pendetanya yang bisa sesat, menyesatkan orang, tapi ada orang-orang yang akan juga jadi domba yang tersesat karena ajaran sesat. Nah, saya tidak akan lama di sini. Saya mau bahas tentang bahaya. Sekarang dengar ya, kalau saudara mulai tergerak, mulai lemah, lalu pingin ikut ajaran sesat, dengar baik-baik. Kalau saudara mau pikir mau ikut ajaran sesat, ragu-ragu dan mau ikut ajaran sesat, saudara dengar dulu, ini akibatnya, ini bahaya kalau Anda ikut ajaran sesat. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29-30 mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala. Jadi penyesat itu digambarkan seperti binatang buas. Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mereka mengikuti mereka. Jadi saudara, dia bilang begini, nanti akan datang ajaran nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka digambarkan seperti serigala yang akan menerkam domba-domba yang baik, domba-domba yang setia, domba-domba yang selama ini cinta Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka masuk di dalam ajaran sesat. Dan akibatnya saudara-saudara menjadi orang-orang yang terbuang, hilang dan binasa. Sia-sia kita ikut Tuhan kalau kita ikut ajaran mereka. Dikatakan bahwa mereka akan masuk di antara kita. Jadi datang di rumah saudara, datang di gereja saudara, datang di pasar ketemu saudara, lalu ajar sesuatu yang sesat. Tapi kalau saudara ikut, maka saudara akan menyesal. Nah, pertanyaannya, apa bahaya kalau kita ikut ajaran sesat? Kalau saudara ikut ajaran sesat, ini bahayanya. Pertama, menurut saya, kalau saudara ikut ajaran sesat, maka yang pertama, ajaran sesat akan membuat kita, pertama, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ajaran sesat akan membuat kita ragu dengan Tuhan dan firman Allah, serta ragu dengan Alkitab. Jadi kalau ajaran sesat ini, kalau saudara tidak tolak cepat-cepat, maka itu akan melemahkan, membuat kita ragu pertama dengan Tuhan, lalu ragu dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, lalu ragu dengan Alkitab. Itu bahaya. Yang kedua, menurut saya, apa bahaya kalau kita ikut ajaran sesat? Bahaya yang kedua, membuat kita lemah secara rohani dan bahkan bisa kehilangan iman. Jadi, orang yang tersesat atau orang yang ikut ajaran sesat, dia akan lemah imannya, lemah rohaninya. Tadinya setia, sekarang mulai malas-malas, saya tidak mau lagi. Nah, orang-orang ini juga adalah orang-orang yang bahaya. Nah, karena itu saudara, yang ketiga, bahaya daripada kalau kita tersesat dan juga mengajarkan ajaran yang sesat, membuat kita mundur dan akan tinggalkan Tuhan. Nah, karena itu saya tergerak. Terima kasih Ibu Pendeta Eni Pelo dan mungkin hamba-hamba Tuhan lain yang membutuhkan video ini, bahwa kalau ajaran sesat akan membuat orang karena tidak lagi percaya firman Allah, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan tinggalkan Tuhan. Dan itu sayang sekali. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan adalah kalau saudara ikut ajaran sesat, Anda akan binasa. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Saya baca perlahan-lahan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan.
atas diri mereka. Jadi, kalau saudara ikut ajaran sesat, tidak mau dengar-dengar pendeta, tidak mau dengar-dengar gembalamu, tidak mau dengar-dengar hamba Tuhanmu, di mana engkau bertumbuh, bergereja, maka Alkitab bilang, kalau kamu ikut sesat, kamu tersesat, kamu menyesatkan, kamu akan apa? Binasa, mati dalam kekekalan, mati di neraka. 2 Petrus 2 ayat 3 dikatakan begini, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, maksudnya guru-guru sesat, itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, kalau saudara tersesat, pertama saudara menyesal karena saudara akan tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang tersesat dikatakan mereka itu hukuman sudah tersedia dan kebinasaan tidak tertunda. Jadi, orang yang menyesatkan dan orang yang ikut sesat. Jadi kalau ada jemaat di Geisdia, Kana, Galilea, di Timor Leste ikut, saudara akan binasa. Nanti saudara mati kena neraka. Sudah susah di dunia, sekarang dibakar di neraka. Karena itu jangan ikut sesat ya. Lalu Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dari Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun ayat 6 berkata, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka sendiri, bagi mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi kalau ada orang yang dulunya setia ikut gereja, ya ikut ibadah, setia dengan Tuhan, percaya firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu ikut penyesat bahwa Yesus bukan Tuhan, ikut penyesat bahwa ajaran-ajaran sesat macam-macam, kalau saudara ikut, dia bilang nanti saudara disebut sebagai orang yang mundur. Orang yang mundur disebut orang yang murtad. Orang yang murtad dikatakan mereka pasti binasa. Karena itu tetap setia ya jemaat, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bergereja, khusus jemaat Geisdia yang ada di Timor Leste dan Geisdia di seluruh dunia. Nah, yang terakhir bahwa akibat dan bahaya daripada kalau saudara tersesat atau saudara jadi penyesat, maka ini yang dikatakan bahwa kamu bukan hanya akan binasa, tapi orang yang sesat itu akan disebut sebagai orang yang dikutuk atau orang yang terkutuk. Dengar baik-baik. Kalau saudara tersesat, tidak mau diajar oleh gembalamu, saudara akan tersesat. Waktu saudara tersesat, atau saudara juga jadi penyesat yang menyesatkan orang lain, saudara disebut terkutuk. Nah, mari kita dengar. Dengar firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, saudara berkata begini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi penyesat yang menyampaikan Injil yang lain bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Juru Selamat, maka dikatakan baik si pemberita penyesat itu terkutuk. Mereka yang terima kebenaran yang lain, kesesatan itu, Anda juga masuk dalam golongan terkutuk. Nah, ini yang menjadi inti saya. Mungkin pendeta ini atau pendeta-pendeta yang lain atau hamba Tuhan yang lain berkata begini, Bapak Pendeta, sekarang mungkin ada YouTube, ada media Facebook, ada Instagram, mereka banyak mengajarkan ajaran yang benar, tapi juga ada banyak yang mengajarkan sesat. Bagaimana supaya jemaat saya bisa tetap kuat, tidak ikut ajaran sesat? Atau mungkin ada di antara saudara yang dengar YouTube saya ini lalu berkata, Pak Pendeta, saya sudah tersesat, atau saya hampir tersesat, atau ada yang mengatakan saya ini masih ragu-ragu, saya mau ikut penyesat atau saya tetap di Kristen atau mengikuti ajaran yang benar. Nah, kalau begitu saya mau ajar secara sederhana bagaimana cara agar kita tidak tersesat. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana cara supaya jemaat kita, jemaat di mana kita menggembalakan, tidak mudah tersesat. Maka sebelum saya bahas tips cara agar kita tidak tersesat,
Maka saya baca dulu ayat firman Tuhan. Matius 24 ayat 4-5 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tahu dulu kenapa sebelum kita tahu cara bagaimana agar kita tidak tersesat, saudara harus tahu cara kerja setan, yaitu dikatakan waspada, karena akan ada penyesatan yang akan menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Tuhan dan berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, tidak heran nanti banyak orang sesat. Banyak orang disesatkan, banyak pengajaran sesat. Nah, masalahnya bukan banyaknya pengajaran sesat atau tidak, tetapi bagaimana cara supaya jemaat saudara dan juga kita yang jemaat tidak tersesat. Mungkin ada yang bilang, ih Bapak Pendeta, saya takut tersesat karena saya tidak mengerti firman Tuhan, karena saya jemaat bukan pendeta. Saya takut, saya tidak tahu mana yang benar, mana salah. Karena itu dengar baik-baik. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat? Tapi sebelumnya sekali lagi saya baca satu ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu berdoa banyak supaya waktu ajaran sesat datang itu tidak membawa jemaat kita pergi tinggalkan Tuhan dan mengikuti ajaran sesat. Sekali lagi, mungkin saudara sudah bilang, Pak Pendeta kasih tahu cepat bagaimana cara supaya kita tidak tersesat, sebagai seorang gembala supaya jemaat kita tidak tersesat. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau sampaikan. Pertama, ingat baik-baik, catat baik-baik. Jadi kalau saudara tidak punya HP, tidak punya video di YouTube untuk ditonton, catat baik-baik. Beberapa hal ini cara sederhana untuk jemaat tidak akan tersesat atau tidak gampang tersesat. Cara pertama, dengar baik-baik. 1. Berdoa meminta bimbingan Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus, sehingga kita tidak tersesat. Terus berdoa meminta Tuhan dan Roh Kudus untuk memimpin, menuntun hidup kita. Jadi harus banyak berdoa. Pertama, gembala harus banyak berdoa supaya jemaat tidak tersesat. Jemaat sendiri harus banyak berdoa setiap pagi, bangun, Tuhan pimpin saya supaya saya tidak tersesat. Ayat firman Tuhan Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus itu menuntun kita. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, Roh Kudus maksudnya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau saudara berdoa minta Tuhan pimpin, maka Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 8 akan mengatakan dia akan memimpin kita pada kebenaran dan bukan pada penyesatan. Jadi saudara-saudara, kalau mau jemaat tidak tersesat, kalau mau pendeta tidak tersesat, pertama berdoa minta Roh Kudus pimpin kita. Yang kedua, harus rajin-rajin baca firman Tuhan setiap hari. Jadi ingat, supaya tidak tersesat, gembala kalau sudah tidak mau jemaatmu tersesat, pertama minta pimpinan Tuhan lewat doa-doa setiap hari. Yang kedua, baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan bukan hanya untuk pendeta, tapi semua jemaat. Kalau kamu tidak mau tersesat atau menyesatkan orang lain, maka kamu harus baca firman Tuhan itu setiap hari. Minimal 1 hari 1 pasal. Harus, kalau saudara tidak mau tersesat. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana saudara tidak tersesat? Atau bagaimana supaya saudara tidak tersesat? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Baik baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan lewat video-video. Ada banyak khotbah-khotbah saya di YouTube saya ini, dan saudara bisa dengar banyak hal. Yang ketiga, cara sederhananya gampang sekali, yaitu ketiga adalah, kalau saudara tidak mau tersesat, pendeta, kalau kamu tidak mau anak-anakmu, jemaatmu, anak-anak rohanimu tersesat, maka pesan saya adalah,
kalau saudara dengar ada ajaran sesat, atau mungkin belum dengar ajaran sesat, maka dengar baik-baik ini. Carilah dan bertanyalah kepada pemimpin-pemimpin rohani Anda. Entah itu pendeta, gembala sidang, majelis. Khususnya bertanyalah kepada para pemimpin yang mengerti firman Tuhan dengan benar, mengerti Alkitab dengan baik. Dari situlah saudara belajar dari mereka untuk meminta mereka membimbing saudara. Jadi cara yang berikut, cara ketiga adalah cari pendetamu. Kalau ada saudara dengar ajaran sesat, cari pendetamu. Seperti Ibu Pendeta Eni Pelo lakukan adalah dia minta saya untuk mengajar supaya jemaat tidak sesat, jemaat tetap kuat dan jemaat tidak lemah. Jadi cari pendetamu, tanya dia. Kalau dia belum bisa jawab, cari orang lain yang tentunya harus ada di wadah kita, di gereja sidang jemaat Allah. Tapi kalau saudara tahu ada pendeta yang memang benar ajarannya, cari mereka, minta mereka membimbing. Cari orang tua rohani saudara, supaya saudara tidak tersesat. Lalu yang keempat, cara sederhananya adalah, yang keempat adalah jangan cari orang yang tidak mengerti Alkitab. Jangan saudara cari orang yang pertama tidak tahu gereja, tidak tahu baca Alkitab, lalu kelihatannya dia omong Alkitab, padahal dia tidak bicara Alkitab, dia ajaran sesat. Jangan cari mereka. Jadi jangan cari orang yang tidak mengerti Alkitab, apalagi cari orang kafir yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, apalagi yang cari yang beda agama. Nah, saudara akan tersesat. Karena itu minta bimbingan dari orang-orang yang tepat dan bukan cari orang yang salah. Matius 7 ayat 15 bilang begini, waspadalah, Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi kalau saudara tanya bukan di pendetamu, di gembala sidangmu, di gereja di mana engkau bertumbuh, nanti ada orang yang kelihatannya mungkin dia Kristen, tapi dikatakan dia itu kelihatan domba, kelihatannya orang Kristen. Tapi kalau dia sudah ajaran sesat, disebut dia itu serigala. Jadi hati-hati. Jadi jangan cari. Yang keempat, jangan cari orang yang tidak mengerti firman Tuhan, yang baru belajar Alkitab kemarin, lalu saudara tanya-tanya dengan dia, nanti saudara tersesat. Yang kelima, cara sederhana yang kelima adalah cari video di YouTube, di Instagram, di Facebook yang mungkin mengajarkan tentang sesuatu yang saudara sedang tanya. Misalnya saudara bingung tentang Tritunggal, saudara cari di video Tritunggal, ya, cari pendeta-pendeta yang mengajarkan yang benar. Atau mereka mungkin ajar jangan kasih perpuluhan, saudara jangan dengar yang satu saja, saudara cari yang lain yang mungkin ajar perpuluhan yang benar. Jadi cari video-video di YouTube, di Facebook, di media-media sosial yang bagus-bagus. Yang keenam, nah ini perhatikan, ya, ini yang banyak kali jemaat lupa. Yang keenam adalah setia bergereja dan setia beribadah. Saya ulangi lagi. Yang keenam ini penting, sederhana, tapi kalau saudara tidak lakukan, saudara bisa tersesat. Jadi setia gereja, setia beribadah, setia melayani, setia ikut komsel, setia ikut doa puasa, setia ikut ibadah raya hari Minggu pagi, kalau ada sore ikut lagi, setia ikut kebaktian kaum wanita, setia ikut kebaktian kaum pria, kaum muda, setia ikut KKR, setia ikut seminar, dan semua acara-acara gereja ikut. Kenapa? Dengan kita ikut setia beribadah, setia bergereja, setia ikut komsel, setia ikut ibadah, setia ikut doa puasa, biasanya di sana kita sering dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Dengan sering kita dengar firman Tuhan, maka kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Orang-orang yang biasanya tersesat, dengar baik-baik, biasanya adalah orang yang tidak suka gereja. Siapa ayo yang tidak suka gereja? Biasanya orang yang tersesat itu orang yang tidak suka beribadah. Nah, siapa di sini yang dengar khotbah saya tidak suka ibadah? Mulai sekarang ikut ibadah. Kalau tidak, saudara tersesat. Kalau saudara tersesat, tadi dikatakan oleh Alkitab, saudara mati dalam dosa dan kebinasaan. Nah, karena itu saudara-saudara setia bergereja, setia beribadah. Saudara-saudara seperti kata Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan harus setia beribadah. Kenapa? Karena di sana kita memuji Tuhan, di sana kita berdoa, dan di sana kita dengar firman Tuhan tentang ajaran yang benar. Nah, kadang-kadang orang-orang Yehova itu pintar, dia cari orang yang tidak datang gereja. Lalu pada ketika yang pergi ke gereja,
yang dengar firman Tuhan, tentu mereka sulit disesatkan. Mereka pergi ke rumah yang tidak gereja, yang tidak tahu Alkitab, yang tidak tahu baca Alkitab, lalu mereka ajar. Dan biasanya orang tersesat karena kurang bergereja, kurang beribadah. Nah, Ibrani 10 ayat 25 memperingati kita. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi memang penyesat segera datang karena dia tahu, oh ini orang tidak suka beribadah. Dan Alkitab bilang justru menjelang kedatangan Tuhan, maka setan akan kerja makin keras menyesatkan kita. Karena itu dia bilang jangan jauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Jadi kalau ada di sini yang jarang-jarang gereja, jarang beribadah, bertobat ya. Nanti saudara disesatkan, nanti saudara gampang disesat, nanti saudara binasa. Yang ketujuh, berkomitmen atau berjanji untuk tetap setia dengan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Jadi yang ketujuh, dengar ulang saya pelan-pelan. Berkomitmen atau berjanji untuk tetap setia dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara berjanji, bilang, oh setelah saya dengar, saya mau setia dengan Tuhan, saya mau setia gereja, saya mau setia melayani, saya mau setia beribadah. Dan janji itu harus saudara ikat lewat doa saudara di hadapan Tuhan. Karena Wahyu 2 ayat 10 mengatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudara yang mungkin hari ini ikut Tuhan tapi tidak setia, ikut penyesat, saudara tidak akan dapat mahkota. Tetapi mereka yang setia, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yesus akan berjumpa dengan saudara dan berkata, sabaslah engkau yang setia. Jadi yang setia itu nanti Tuhan Yesus tersenyum di hadapan saudara, akan memeluk saudara ketika saudara pulang ke sorga rumah Bapa. Dan yang terakhir saudara, cara sederhana untuk kita tidak tersesat adalah meminta kekuatan dari Tuhan lewat doa. Ingat, meminta kekuatan Tuhan. Saya lemah Tuhan, saya minta Tuhan kasih kuat. Itu sebabnya nanti kita akan berdoa ya. Minta kekuatan dari Tuhan lewat doa. Setiap manusia bisa lemah, setiap manusia bisa tersesat. Pendeta saja bisa tersesat, apalagi jemaat. Bagaimana supaya saya tidak tersesat? Takut Pak Pendeta. Berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Markus 14 ayat 38 berkata, Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi hanya dengan doa juga kita akan kuat menghadapi ajaran sesat, kita akan kuat menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan saya yang terakhir, saya akan berdoa bagi saudara-saudara, mungkin para gembala atau jemaat. Mungkin saudara bertanya begini, atau saudara bilang, Pak Pendeta doakan saya supaya saya tidak tersesat, saya takut. Berdoa supaya jemaat saya tidak tersesat, Pak Pendeta Jerry Adu, supaya mereka tidak tersesat. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya adalah jemaat, saya takut, saya tidak bisa bedakan mana yang benar, mana salah. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa. Khusus saya mau berdoa untuk seluruh jemaat. Khusus ya, saya hamba Tuhan dari GISIA. Tapi bagi saya akan doakan siapapun. Dan setiap saudara-saudara yang mungkin saudara seorang hamba Tuhan yang takut jemaatmu tersesat, atau mungkin saudara jemaat yang juga takut saudara tersesat. Saya ingat waktu saya masih muda dulu, saya belum mengerti banyak Alkitab. Saya orang Kristen, tapi saya dengar, aduh saya tidak tahu mana yang sesat, mana tidak. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya saya dapat pengajaran benar. Dan puji Tuhan, saya bukan hanya bisa mengajarkan yang benar, tapi saya jadi seorang hamba Allah. Mari kita berdoa saudara. Dan khususnya saya akan berdoa juga bagi jemaat Kana Galilea ya, Kana Galilea ya, yang ada di Timor Leste. Saya akan berdoa, tapi saya juga akan berdoa untuk kita semua.
yang memerlukan doa supaya jemaat kita tidak tersesat dan Anda tidak tersesat. Ikuti cara sederhana tadi. Yang penting tadi saya bilang banyak doa, banyak baca Alkitab. Jadi kalau saya bikin pelajaran sederhana terakhir, bagaimana supaya jemaat tidak tersesat? Banyak berdoa, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak mau saudara mau supaya tidak tersesat, bagaimana cara sederhana supaya tidak tersesat, jemaatmu tidak tersesat, pendeta tidak tersesat? Satu, cepat saja. Satu, banyak berdoa, minta pimpinan Tuhan, setia bergereja, karena dengan setia bergereja, setia beribadah, kita selalu dengar firman Tuhan yang benar. Dan yang juga cari para rohaniawan, para pemimpin-pemimpin rohani, pendetamu, gembala sidangmu, dan jangan cari informasi yang lain dari orang lain. Cari dari gembalamu sendiri, cari dari pendetamu sendiri yang kamu tahu hidupnya benar, pengajarannya benar. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa dan tunduk kepala. Siapapun Anda di antara saudara mungkin takut tersesat, atau saudara seorang pendeta juga takut tersesat, mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur buat pengajaran ini, dan hamba berdoa supaya video ini menjadi video yang akan memberkati bangsa-bangsa, memberkati banyak orang. Tuhan tahu bahwa Engkau sendiri bernubuat bahwa akan ada pada akhir zaman akan ada penyesatan. Namun hamba berdoa Tuhan Yesus, roh penyesat pergi dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa supaya Tuhan kuatkan para pendeta-pendeta untuk kuat mengajarkan kebenaran. Khusus hamba berdoa untuk jemaat Geisdia Kana Galilea yang ada di Timur Leste, yang dibantu oleh Ibu Pendeta Eni Pelo dan juga gembala sidangnya, para majelis hamba-hamba Tuhan di Timur Leste. Tuhan tolong mereka, supaya Tuhan kasih mereka, kirim hamba-hamba Allah, kirim video-video yang tepat untuk mereka dengar. Dan yang tidak kalah penting, Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus yang merupakan pemimpin yang akan menuntun kami dalam kebenaran, kiranya pagi ini atau saat ini, dimanapun dan waktu dimanapun mereka berada, hamba berdoa Roh Kudus menguasai hati mereka. Roh Kudus tolong mereka. Kalau ada yang lemah, hampir saja terbabit, hampir saja mengikuti pengajaran sesat, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pimpin mereka, jangan biarkan domba-domba ini tersesat. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan oleh Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa, penuhi mereka dengan Roh Kudus, baik hamba-hamba Allah di Timor Leste dan di bangsa-bangsa dimanapun berada. Roh Tuhan penuhi kami, para hamba-hamba Allah yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan khususnya jemaat yang ada di Geisdia Galilea, Kana Galilea, Timor Leste, Tuhan hamba berdoa tidak ada satupun yang sesat, Tuhan. Mereka akan dijaga oleh Tuhan Yesus, mereka akan dijaga oleh Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dan jemaat Tuhan dimanapun mereka bergereja. Apapun gerejanya, hamba tidak peduli. Hamba berdoa Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menuntun mereka, dan tidak ada satupun yang tersesat. Setiap mereka yang mendengar video ini dikuatkan, dan mereka akan sungguh-sungguh iring Tuhan, dan mereka akan serius ikut Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kuatkan mereka. Kalau mereka lemah, Tuhan Yesus kuatkan untuk mereka tetap setia, kan hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi berkati video ini, supaya setiap orang yang dengar benar-benar diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sebelum kita bubar, sebelum saudara tinggalkan video ini, saya pesan saudara untuk selalu terus berdoa, dukung gembalamu, setia beribadah, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Saya percaya jemaatmu dan juga jemaat itu sendiri tidak akan pernah tersesat. Karena itu saya pesan sekali lagi, saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, saya hanya mau pesan satu hal. Saya berterima kasih kalau video ini Anda tonton sampai selesai. Tetapi yang juga tidak kalah penting, jangan lupa kalau saudara diberkati, klik like, tonton kurang lebih 3-4 menit, lalu saudara klik subscribe, berbagi, ya, subscribe, bunyikan lonceng, supaya saudara dapat video-video terbaru dari saya. Kalau ada info atau ada khotbah yang saudara mau saya lakukan, saudara bisa minta, saudara bisa tulis di kolom komentar ini, supaya saya bisa buat video sesuai kebutuhan saudara di mana saudara berada bergereja. Tentu saya tidak sehebat pendeta yang lain, tetapi saya akan berusaha mengajarkan dengan cara sederhana, dengan cara yang saya bisa buat untuk saudara. Pada akhirnya klik like, share, bunyikan lonceng, subscribe, dan bagi kepada banyak orang supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati, dan banyak orang dikuatkan. Sekali lagi, Pendeta Eni Pelo
dan juga pendeta-pendeta lain, sahabat-sahabat saya di Gereja Kesediaan Jemaat Allah khususnya di seluruh Indonesia, bahkan di Assemblies of God seluruh dunia. Kiranya video ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap setia dengan Tuhan, karena setia tidak sia-sia. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.